Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang Alan Berserk of Gluttony. Dalam part sebelumnya kita sudah mengetahui kalau Fate memutuskan untuk keluar dari keluarga Hart, lalu mengejar Roxy untuk melindunginya dari bayang-bayang nih. Karena memang dia tidak sanggup bila mana nantinya mayat Roxy akan dibawa pulang ke Seyford. Lalu dalam perjalanannya, Fate juga sempat bertemu dengan Mine, si gadis Galia yang pernah ditemuinya sebelumnya. Tak disangka Mine itu tahu kalau Fate memiliki skill Gluttony, dan di sini Mine juga mengakui kalau dirinya memiliki skill yang sama dengan Fate. Skill yang dia miliki adalah skill Ward atau kemarahan. Dalam part kali ini, panel cerita pun berfokus kepada karakter Fate dan Mine. Saat itu mereka berdua sudah sampai di kota yang katanya dijaga sama kesatria suci. Dan memang dari desain arsitektur yang terlihat juga udah jelas kalau kota ini sangat dijaga ketat. Pasalnya ada tembok yang menjulang tinggi untuk menutupi kota ini, dan Fate merasa kalau pastinya tembok seperti itu akan memberikan rasa intimidasi terhadap orang asing yang datang ke sini. Namun itu tidak terlalu menjadi masalah saat ini, karena yang menjadi masalah bagi Fate, si Mine itu sudah tertidur sejak di kereta kuda yang mereka naiki tadi. Maka dari itu, sekarang Fate harus menggendongnya untuk masuk ke dalam kota nih. Yang lebih parahnya lagi, seisi penduduk kota juga terus melihati Fate seperti seorang penculik anak kecil. Ya pasalnya, dia sedang menggendong Mine yang sedang tertidur. Gitu aja teman-teman. Terlepas dari itu semua, Fate pun tanya nih kepada Grid apakah dia tahu tentang Mine. Mendengarkan hal itu, Grid pun hanya bisa berkata kalau hanya satu yang dia tahu, kalau Mine memiliki kekuatan yang sejenis dengan Fate. Hal itu juga dibuktikan dengan senjata kampak besar milik Mine nih. Grid bisa merasakan kalau kampak besar ini adalah senjata yang sejenis dengan dirinya juga. Kampak ini termasuk dalam salah satu senjata dosa mematikan. Lalu kemungkinan besar kekuatan dari kampak ini adalah memanipulasi gravitasi. Makanya pas waktu Mine melawan bandit yang menyergap kereta dari Fate kemarin, dia bisa dengan mudah menghantam bukit sekalipun. Setelah percakapan itu, Fate pun langsung mencoba memasuki sebuah distrik yang berisi penginapan nih. Namun saat itu, ada dua orang yang nampak seperti kesatria menghadang Fate. Mereka berkata kalau Fate nggak boleh masuk ke distrik ini karena Fate bukanlah warga asli kota ini. Lalu mereka pun menunjukkan di mana biasanya wisatawan seperti Fate itu menginap. Nah, saat itu Fate juga nggak sengaja melihat tato yang ada di leher para penjaga tadi. Melihat hal itu, mereka pun menjelaskan kalau ini adalah aturan yang ada di kota. Mereka membagi seluruh warga di sini ke dalam 4 kategori yang bisa diwakili oleh masing-masing tato. Tato perisai berarti kesatria suci, tato pedang berarti prajurit biasa, tato lingkaran berarti pedagang, tato segitiga terbalik berarti budak. Di sini, Fate pun hanya bisa mengiyakannya saja penjelasan dari prajurit tadi dan langsung menuju ke tempat penginapan yang ditunjukin sama mereka. Padahal dalam hatinya, dia juga cukup kesal dengan peraturan kota ini yang membagi masyarakatnya dengan cara seperti itu. Nah, saat ingin memasuki penginapan, Fate pun sempat melihat sekumpulan petualang yang nampak ingin berburu. Tapi anehnya sekarang kan sudah hampir malam. Jadi apa yang mereka buru pada malam hari gitu? Tentu, hal itu pun membuat Fate jadi penasaran nih. Jadi saat dia sudah memesan kamar untuk membaringkan Mine, dia pun tanya sama resepsionis di sana tentang para petualang tadi. Dan tak disangka, resepsionis juga memberitahu kalau para petualang tadi sedang berburu monster pasir yang belakangan ini mengganggu kota. Bahkan beberapa daerah sekitar kota ini juga berubah menjadi gurun pasir karena kekuatan dari monster itu. Makanya para petinggi kota ini memberikan bounty yang lumayan besar bagi siapapun yang bisa memburu monster tadi. Setelah mendapatkan informasi, Fate pun bersiap untuk berburu monster itu juga nih. Namun sebelum dia pergi, dia sempat melakukan kejahilan dengan mencoret muka dari Mine menggunakan spidol nih. Menurut Fate, ini adalah bayaran karena Mine itu tertidur terus sepanjang waktunya. Melihat aksi Fate yang seperti itu, Grid pun sempat memperingatinya. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan gadis kecil ini bila Fate mencoret mukanya seperti itu. Bisa saja kota ini hancur karena kemarahan dari gadis ini. Namun, Fate tidak mengindahkan perkataan dari Grid. Panel cerita pun berpindah ke daerah gurun pasir dekat kota. Saat itu, Fate mulai menggunakan topeng tengkoraknya untuk menjadi sosok Mukuro lagi nih.
dia juga sempat dikendalikan oleh skill glutoninya sejenak. Karena memang sudah lama dia juga nggak mengaktifkan skill ini untuk berburu. Tapi Grid pun mencoba mengajari Fate untuk mengendalikan skillnya lagi. Dia berkata kalau Fate harus tetap menjaga pikirannya terkendali nih. Jangan sampai termakan sama skill glutoni miliknya. Di sini Grid juga meminta Fate untuk berburu monster secara satu persatu saja. Karena kalau dia melakukannya secara sekaligus, maka ada kemungkinan Fate akan termakan lagi sama skill glutoninya. Nah, monster pertama yang dikalahkan sama Fate adalah Sandman atau manusia pasir. Itu adalah monster tipe tanah yang bergerak sangat lambat. Namun, jika kamu membuat jarak yang dekat dengan monster ini, pukulan dari Sandman bisa membuat kamu jadi tumbang. Itulah yang dikatakan sama Grid. Maka dari itu, Fate pun menjaga jarak dari Sandman, lalu memanah monster itu dengan menggunakan bentuk pertama dari Grid dan ditambah dengan skill api yang dia dapatkan dari Gargoyle dalam part yang kemarin. Dan mengejutkannya, monster itu pun bisa mati hanya dengan sekali serangan saja. Nah, ketika Fate menyerap status kekuatan dari Sandman tadi, skill glutoninya pun mulai berteriak meminta Fate untuk membunuh monster lagi dengan cepat. Tapi Grid terus memperingati Fate agar tidak termakan sama godaan dari skill itu. Dia meminta Fate untuk beristirahat sejenak saja dan mengendalikan pikirannya. Setelah itu, Fate boleh berburu monster lagi. Itulah cara yang Grid ajarkan agar Fate itu bisa mengendalikan skill glutoninya. Dan ternyata cara itu cukup ampuh nih. Fate bisa membunuh banyak monster, tapi tidak termakan sama skillnya sama sekali. Setelah selesai melakukan perburuannya, Fate itu berniat untuk pulang ke penginapannya nih. Tapi dia merasakan hawa keberadaan petualang yang sebelumnya bertemu dengan dirinya di depan penginapan teman-teman. Dan nampaknya Fate bisa merasakan kalau mereka itu sedang dalam bahaya. Maka dari itu, Fate pun memutuskan untuk melihat kondisi mereka terlebih dahulu nih. Ternyata, para petualang itu sedang berusaha membasmi monster pasir yang diberikan bounty sama petinggi kota nih. Dari apa yang dilihat sama Fate, mereka itu sangat kewalahan dalam membasmi monster itu. Jadi di sini Fate pun menuju ke arah mereka nih. Melihat hal itu, Grid pun sempat berkata, apakah Fate berusaha membantu para petualang ini? Kalau memang iya, maka Fate itu sudah jadi baik ya sekarang. Mendengarkan hal itu, Fate pun hanya berkata nih kalau dia bukan ingin membantu mereka, tapi dia hanya ingin memuaskan rasa laparnya saja. Setelah muncul di medan pertarungan secara tiba-tiba, Fate pun meminta para petualang untuk mundur saja, karena monster ini adalah mangsanya. Lalu Fate pun langsung menerjang monster itu dan memotongnya jadi beberapa bagian nih, menggunakan Grid dalam bentuk pedangnya. Gak disangka, hal itu cukup efektif. Namun, Fate salah perhitungan karena monster pasir kali ini gak bisa dibasmi dengan cara memotong bagian tubuhnya saja. Fate harus merusak inti kehidupan dari monster ini yang berupa bola raksasa bertempat di perutnya. Maka dari itu, monster pasir ini pun bisa meregenerasi bagian tubuhnya yang terpotong oleh Fate nih. Bahkan dia juga sempat menyerang Fate dengan pukulannya hingga membuat Fate itu jadi terpental. Tak mau menyerah gitu aja, Fate pun mengubah bentuk Grid menjadi sambit lalu memotong monster itu lagi hingga hanya menyisakan bagian intinya saja. Namun saat ingin memotong inti dari monster tadi, tiba-tiba aja inti dari monster itu langsung terhisap masuk ke dalam tanah nih, membuat Fate tak punya pilihan lain selain menggunakan Grid dalam bentuk busurnya, lalu memanahnya dengan menggunakan seni rahasia dari Grid nih. Awalnya, Fate hanya ingin mengorbankan 10% dari kekuatannya saja, tapi hal itu nggak dirasa cukup nih untuk mencapai tempat persembunyian dari inti monster yang tadi. Maka dari itu, Fate pun mengorbankan 20% dari kekuatannya untuk serangan kali ini, membuat sebuah lubang raksasa di dalam gurun tadi. Dan secara otomatis inti dari monster itu pun rusak, hingga tak bisa meregenerasi tubuhnya lagi. Tentu, karena sudah mengeluarkan kekuatan yang teramat dahsyat, Fate mengira kalau dirinya akan dijauhi oleh para petualang tadi dan dianggap sebagai monster. Tapi nggak disangka, para petualang yang tadi malah menyoraki Fate. Mereka berkata kalau Fate adalah penyelamat mereka, sekaligus juga petualang yang hebat. Bahkan mereka nggak ragu buat mendekati Fate dan berterima kasih kepadanya. Ya, semua ekspektasi buruk dari Fate terhadap dirinya sendiri itu udah musnah sekarang teman-teman. Dan kini, walau cuma sebentar, dia bisa merasakan kehangatan di antara para petualang yang tadi. Panel cerita pun berpindah ke tempat penginapan lagi.
setelah mengantarkan inti dari monster pasir tadi untuk disetor ke resepsionis, Fate pun langsung tergeletak di kasurnya nih. Karena memang dia juga sudah menggunakan terlalu banyak kekuatan glutoninya. Namun saat dirinya terbangun, wajah Fate itu malah dicoret-coret sama Mind nih. Di sini, Mind pun berkata kalau itu adalah pembalasannya atas apa yang Fate lakukan sama dia kemarin. Nah, si Mind juga mencoret-coret wajah Fate dengan menggunakan spidol yang susah hilang warnanya. Maka dari itu Fate gak bisa hilangin coretan di wajahnya dalam waktu cepat. Apalagi saat itu juga si Mind sedang telanjang, maksudnya abis mandi dan cuma pakai anduk aja. Jadi Fate itu harus menunggu Mind pakai baju terlebih dahulu sebelum menghilangkan coretannya. Karena memang nampaknya penjaga kita yang satu ini malu kalau lihat Mind cuma pakai anduk gitu aja teman-teman. Panel cerita pun berpindah ke resepsionis penginapan. Nah di sini Fate pun mendapatkan uang hasil buruan monster kemarin dari resepsionis. Nah saat melihat Fate mendapatkan uang yang banyak, si Mind pun langsung memintanya juga nih. Dia beralasan kalau desanya itu sangat miskin, maka dari itu dia perlu mengirimkan uang juga ke desanya setiap berburu monster. Namun jahatnya Fate itu malah gak bangunin dia pas mau berburu kemarin gitu. Alhasil si Mind pun ketiduran terus. Mendengarkan hal itu, Fate pun gak mau memperpanjang masalah lagi. Jadi dia meminta resepsionis untuk membagi dua uang yang dia dapat itu. Nah, saat itu juga sang resepsionis memberitahu Fate kalau nampaknya Fate itu sedang dicari sama kesatria suci dari kota ini. Karena memang sang kesatria suci itu udah mendengar kabar tentang Fate yang mengalahkan monster pasir. Maka dari itu mereka ingin merekrut Fate untuk menjadi anak buahnya. Tentu, Fate pun enggan melakukannya nih. Namun tak disangka secara bersamaan, kesatria suci yang dimaksud sama resepsionis tadi datang ke penginapannya Fate. Dan dia juga nggak sengaja mengatai Mind sebagai anak kecil. Tentu aja, Mind pun langsung marah karena hal itu. Jadi dia malah memukul kesatria suci tadi hingga terbang ke langit dengan kampak besarnya tuh. Fate yang melihat kejadian itu secara langsung pun kehabisan kata-katanya. Jadi setelah mendapatkan uang bounty yang dibagi dua tadi, Fate pun langsung mengajak Mind untuk pergi dari kota itu sebelum mereka kena tangkap sama prajurit di sana. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, muncul pembahasan singkat untuk Berserk of Gluttony kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.